Perang antara Rusia dan Ukraina hampir selalu disajikan kepada publik dunia melalui peta, grafik militer, dan pernyataan politik tingkat tinggi. Garis depan yang bergerak beberapa kilometer, kota yang direbut atau ditinggalkan, serta pidato para pemimpin negara menjadi pusat perhatian. Namun, di balik semua itu, ada realitas yang jauh lebih senyap dan jarang dianalisis secara mendalam, yaitu kehidupan warga sipil yang tinggal di wilayah Ukraina yang kini berada di bawah kendali Rusia. Mereka bukan aktor geopolitik, bukan perancang strategi, tetapi merekalah yang setiap hari hidup dengan dampak langsung dari perang yang berkepanjangan. Bagi banyak warga di Ukraina Timur, terutama di wilayah seperti Donbas, konflik ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba dimulai pada tahun 2022. Sejak 2014, kehidupan mereka telah dibentuk oleh perang yang datang dan pergi, gencatan senjata yang rapuh, serta ketidakpastian yang terus berurang. Selama hampir 1 dekade, wilayah ini hidup dalam kondisi yang menggantung, di mana masa depan selalu terasa sementara dan perencanaan jangka panjang menjadi kemewahan. Dalam situasi seperti ini, orientasi masyarakat perlahan berubah. Isu ideologi, identitas nasional, dan geopolitik global seringkali kalah penting dibanding kebutuhan paling dasar. Rasa aman, akses terhadap layanan publik, dan keberlangsungan hidup sehari-hari. Ketika Rusia memperluas kendalinya atas wilayah-wilayah ini, sebagian warga sipil terlihat menerima realitas baru tersebut. Dari luar, fenomena ini kerap ditafsirkan secara hitam putih sebagai dukungan politik atau hasil propaganda. Namun di tingkat lokal, penerimaan tersebut seringkali berakar pada kelelahan mendalam akibat konflik berkepanjangan. Setelah bertahun-tahun hidup di zona abu-abu tanpa kepastian hukum dan keamanan, kehadiran otoritas yang mampu mengendalikan kekerasan, menetapkan aturan yang konsisten, dan mengurangi kekacauan sehari-hari dapat dirasakan sebagai kembalinya keteraturan. Dalam konteks ini, Rusia bagi sebagian warga tidak pertama-tama dipandang sebagai simbol ideologis, melainkan sebagai kekuatan yang mampu menghadirkan struktur dan stabilitas minimum. Rusia tidak membatasi perannya pada operasi militer semata. Di wilayah yang dikuasainya, Moskow juga menghadirkan administrasi sipil, proyek rekonstruksi, serta sistem pemerintahan yang dirancang untuk menunjukkan kesinambungan dan kontrol. Sekolah dibuka kembali, rumah sakit diperbaiki, jaringan listrik dan air dipulihkan, serta infrastruktur dasar dibangun ulang. Langkah-langkah ini tentu tidak lepas dari kepentingan politik dan komunikasi strategis, tetapi secara nyata mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Di mata sebagian masyarakat lokal, kemampuan Rusia untuk mengorganisir dan menjalankan fungsi negara, bahkan di bawah tekanan sanksi internasional dan kondisi perang, menciptakan persepsi bahwa negara ini bukan sekedar kekuatan militer, melainkan aktor yang mampu mengelola wilayah secara sistematis. Dampak psikologis dari perang jangka panjang terhadap warga sipil seringkali jauh lebih dalam daripada kerusakan fisik yang terlihat. Trauma tidak selalu hadir dalam bentuk dramatis. Ia muncul dalam kebiasaan hidup yang berubah, dalam kewaspadaan yang terus-menerus, dan dalam generasi anak-anak yang tumbuh dengan suara ledakan sebagai latar belakang keseharian. Banyak keluarga berhenti membuat rencana jangka panjang karena pengalaman mengajarkan bahwa stabilitas bisa runtuh kapan saja. Dalam kondisi seperti ini, janji keteraturan dan rutinitas, bahkan jika dibangun melalui kontrol ketat, dapat terasa lebih nyata dan menenangkan dibanding kebebasan abstrak yang tidak disertai rasa aman. Propaganda memang memainkan peran penting dalam konflik ini, tetapi propaganda tidak bekerja di ruang kosong. Ia bekerja karena bertemu dengan kelelahan kolektif, trauma berkepanjangan, dan keinginan sederhana untuk hidup normal. Banyak warga sipil tidak secara aktif memilih pihak tertentu. Mereka menyesuaikan diri dengan realitas yang ada,
beradaptasi dengan struktur kekuasaan yang mampu bertahan di lapangan. Adaptasi ini bukanlah tanda kemenangan ideologis mutlak, melainkan refleksi dari naluri bertahan hidup dalam situasi ekstrim yang tidak mereka pilih. Konflik Rusia-Ukraina juga merupakan perang informasi berskala global. Setiap gambar rekonstruksi, setiap wawancara warga sipil, dan setiap laporan media menjadi bagian dari pertarungan narasi internasional. Rusia tampak memahami dinamika ini dengan baik. Ia secara konsisten menampilkan citra negara yang terorganisir, tegas, dan memiliki kapasitas negara yang utuh. Di tengah tekanan ekonomi, isolasi diplomatik, dan medan perang yang kompleks, Rusia berupaya menunjukkan bahwa ia tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan mempertahankan kendali atas wilayah yang dikuasainya. Citra ini tidak selalu mencerminkan keseluruhan realitas, tetapi ia cukup kuat untuk membentuk persepsi, terutama jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang diwarnai stagnasi dan ketidakpastian. Namun, analisis yang seimbang tetap membutuhkan ruang untuk kritik. Rekonstruksi dan stabilisasi di bawah kendali militer selalu menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi, ruang kebebasan sipil, dan masa depan politik wilayah tersebut. Stabilitas yang dibangun melalui kontrol ketat memiliki batas dan risiko jangka panjang. Meski demikian, mengabaikan fakta bahwa Rusia memiliki strategi yang relatif konsisten, terencana, dan berorientasi jangka panjang dalam mengelola wilayah yang dikuasainya juga merupakan bentuk penyederhanaan yang tidak membantu pemahaman. Pada akhirnya, kehidupan warga sipil di wilayah Ukraina yang kini berada di bawah kendali Rusia menunjukkan bahwa perang modern tidak hanya membentuk peta, aliansi, dan keseimbangan kekuatan global. Ia juga membentuk cara manusia berpikir, beradaptasi, dan menilai stabilitas di tengah ketidakpastian yang berkepanjangan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perang atau meniadakan penderitaan yang terjadi, melainkan untuk melihat konflik secara lebih utuh dan manusiawi. Di tengah kebisingan politik dan polarisasi global, memahami realitas di lapangan dengan tenang dan kritis menjadi langkah penting untuk menjaga diskusi yang lebih dewasa dan berimbang tentang salah satu konflik paling menentukan di abad ini.